اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersatu, berzikir, bertadarus, saling mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, saling mempelajari tentang jejak kehidupan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatadarasuna bih." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, mereka mempelajari ayat-ayat Allah, membaca tadabbur ayat-ayat Allah, mengajarkan sesuatu, meningkatkan iman mereka, illa hafathumul malaikah. Malaikat akan menaungi mereka, bahkan wa dzukir fi man indahum, dan akan disebutkan siapa-siapa yang hadir. Tentu inilah merupakan keutamaan daripada menuntut ilmu. Oleh karenanya dalam hadis yang lain, idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian lewat surga, taman-taman surga, maka singgahlah, dan taman-taman surga tersebut adalah hilaqudz dzikr, yaitu halaqah di mana ilmu yang kita ambil, kita pelajari, kita amalkan, yang dengan ilmu tersebut bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin, kembali kita lanjutkan perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia. Dan di antara faedah sirah yang pernah kita sampaikan bahwasanya dengan mempelajari ilmu sirah tersebut, dengan mempelajari bagaimana kehidupan sosok dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir sampai Nabi meninggal dunia, di situ terdapat juga faedah, yaitu kita tahu kapan Al-Qur'an tersebut diturunkan dan di mana ayat tersebut diturunkan dan apa hubungannya antara ayat tersebut dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada pertemuan minggu yang lalu kita telah menjelaskan bagaimana keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perihal tentang bunyan Baitullah, yaitu pembangunan Ka'bah kembali ketika terjadinya banjir dan hampir saja roboh dinding-dindingnya. Oleh karenanya dalam kitab Al-Arjuzah Ilmi'iyah, dalam syair yang disebutkan oleh Imam Ibnu Is Al-Hanafi, antara bait 20 dan 21 ini hanyalah singkat, hanya 2 bait, akan tetapi di kitab syiar, ya, di buku-buku sirah tersebut dipanjang, ya, agak panjang disebutkan bagaimana proses pembangunan Ka'bah. Pada bait 21, ya, wa hakamuhu wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswadi sam. Nah, jadi penulis di sini hanya saja menyebutkan di umur 35 tahun dan mereka ridha dengan hukum yang dihukumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perdebatan mereka tentang peletakan Hajarul Aswad. Telah kita kisahkan bagaimana seorang Walid bin Mughirah, ya, yang mereka orang sudah tua, ya, yang dia memulai untuk merobohkan Ka'bah, ya. Kemudian karena dia sudah tua, kemudian maka tidaklah terjadi apa-apa, maka diikuti oleh orang-orang tersebut untuk merobohkan dalam rangka untuk membangun yang lebih bagus. Kemudian juga kita telah sampaikan bagaimana perbedaan, ya, persengketaan, bahkan hampir saja terjadi pertumpahan darah antara kaum Quraisy karena keinginan semua dari kabilah-kabilah mereka untuk meletakkan Hajarul Aswad, dan ini merupakan posisi yang sangat mulia bagi mereka. Ya, bahkan sebagian mereka sudah menaruh darah, ya, untuk dicelupkan tangan masing-masing, artinya ini sudah siap untuk berperang. Oleh karenanya kita kisahkan kemarin bahwasanya muncullah seorang yang bernama Abi Umayyah, ya, yang merupakan seorang petua kaum juga, yang mengatakan jadikanlah seorang yang kalian perselisihkan itu orang yang pertama kali masuk dari pintu tersebut, maka orang tersebut adalah Al-Amin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun waraduhu bima hakam, mereka pun ridha dengan keputusan apa yang mereka lihat, artinya Al-Amin. Dan inilah gelar atau kemuliaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan Al-Amin sebelum 5 tahun diangkat menjadi Rasul. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita akan membahas
bagaimana proses di antaranya adalah irtifa' al-Ka'bah wa awwalu man kasaha ad-dibaj, yaitu siapa yang awal-awal yang memberikan baju Ka'bah ya, ataupun kiswahnya Ka'bah ya, kalau kita hari ini disebut. Wa kanatil Ka'bah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 18 dhira'. Adapun Ka'bah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu tingginya 18 hasta. Berapa 18 hasta berapa ini ya? Berapa tinggi ya? Wa kanat tuksa al-qubbati, dan yang pertama kali yang memberikan kiswah ya, ataupun memberikan bajunya Ka'bah adalah al-qubbati. Jadi al-qubbati ini adalah thiyabun bayd kanat tasna' bi Misr. Jadi orang Mesir asli itu namanya al-Qibtiyah, orang Qibti. Ya, kalau pernah ke Mesir ya, kalau orang Qibti ini biasa ada salib di sini. Karena asli mereka orang Fir'aun ini Qibti, bukan bangsa Arab. Jadi salah kalau orang bilang Mesir ini bangsa Arab. Jadi mereka itu sebenarnya Arab musta'ribah. Arab yang apa namanya, yang bukan Arab asli. Arab asli itu yang dari Yaman, ya, dari keturunan daripada Nabi Saleh, ya, Syuaib, ya. Itulah Arab asli. Tapi orang Mesir ini banyak sudah dijajah oleh Prancis, ya, mereka. Jadi makanya struktur tubuh mereka itu berbeda-beda, ya. Bahkan ketika zaman Nabi Musa, kenapa beda orang Bani Israel? Kenapa mereka zaman Nabi Musa ini anak-anak kecil yang hidup? Kalau ini Bani Israel dikubur hidup-hidup, ya, ataupun dibunuh, ya, dibunuh karena takut, karena mimpi Firaun. Kenapa mereka bisa mendeteksinya ataupun mengetahui? Karena memang orang-orang Bani Israel putih-putih. Orang asli Qibti ya, mereka agak hitam, ya, mereka tahu. Ya, sama seperti kita orang Aceh, kita beda dengan orang bule. Ya. Insya Allah kita tahu, ini anak bule, ini anak orang Aceh. Kecuali ada yang albino ya, harus kita tes dulu bahasa Acehnya seperti itu. Jadi mereka tahu. Nah, ini adalah kebanggaan orang Mesir. Ya. Nah, jadi mereka sudah mengkiswahkan Ka'bah itu sesudah Islam ataupun sebelum Islam? Sebelum Islam. Nah, jadi al-qibbat. Jadi baju pertamanya adalah baju pertama Ka'bah ini adalah baju putih yang dibuat di negara Mesir ya. Nah, ketika mereka berhaji. Kemudian summa kuyisat al-buru. Nah, kemudian baju kiswah tersebut diganti dengan al-burud. Al-burud ini adalah baju ataupun kiswah yang berasal dari Yaman. Jadi perlu hadirin tahu ya, kisahnya ya, sejarahnya. Jadi dari Mesir dulu, kemudian baru diganti dengan Yaman. Kemudian wa awwalu man kasah dibaj, dan orang yang pertama kali, kemudian diganti lagi ya. Yang pertama kali menjadikan kiswah bajunya Ka'bah itu ya. Kalau nggak ada baju kan Ka'bah ini batu ya hadirin ya. Cuman hari ini kita pas ke Ka'bah memang sudah ada bajunya semua. Nah, mungkin kami zaman kuliah dulu itu kalau bapak semua itu sudah di Arafah, bergerak ke Arafah, kita mahasiswa dulu sempat turun, nah disitulah dibersihkan Ka'bah karena kosong Ka'bah itu. Nah, jadi kalau dari Arafah bapak-bapak bisa langsung tawaf ifadah waktu itu. Nah, di situ mungkin ketemu sebelum hari raya. Cuman kan semua kita sudah di Arafah menuju ke Muzdalifah, kemudian ke Mina untuk mabit. Nah, jadi zaman kita dari mahasiswa dulu kita jalan kaki langsung ifadah biar bisa pakai baju terus. Jadi nggak perlu dengan pakaian ihram. Nah, disitulah kalau mau melihat Ka'bah lagi dibersihkan ya, apa istilahnya dimandikan sudah, kemudian baru dipasang kiswah baru. Cuman rata-rata kita ikut kloter jamaah, jadi kita nggak pernah lihat langsung Ka'bah itu dengan tanpa pakai baju ya. Dan orang yang pertama kali memberikan ad-dibaj yaitu al-harir, apa artinya? Yaitu sutra ya. Nah, hari ini itu namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Itu pada zaman kekhalifahan ya. Kemudian berkata qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fil Bidayah wan Nihayah. Berkata Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, wa qad kanu akhraju minha al-hajar wa huwa 6 adra' aw 7 adra' min nahiyati syarq. Ya. Awal-awal sekali Ka'bah ini hanya memiliki 6 ataupun 7 hasta dari bagian syarq, timurnya ya. Wa ja'aluhu murtafi'an, maka dijadikanlah, ditinggikan Ka'bah.
ya. Li'alla yadkhulu ilaiha kullu ahadin, supaya yang masuk itu mereka orang-orang Quraisy pun tahu, ini enggak sembarangan yang bisa masuk. Jadi biar enggak sembarangan ya, seperti kita ceritakan kemarin, biar enggak ada orang masuk, ada pencuri dan lain-lain. Jadi merekalah yang membolehkan siapa yang masuk, siapa yang bisa menuju ke Ka'bah tersebut. Artinya enggak sembarangan orang yang dibolehkan. Hari ini pun tidak semua ya. Artinya jamaah haji masuk ke dalam Ka'bah itu tidak dibolehkan tentunya. Hanya orang-orang khusus saja, mungkin tamu negara dan lain-lain. Wa qad sabata fi sahihain an Aisyah, dan telah terdapat dalam riwayat Bukhari Muslim an Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Alam tara anna qaumaka qusirat bihimun nafaqah?" Ya, sesungguhnya orang-orang Quraisy dahulu, kita sudah ceritakan ya hadirin, bahwasanya mereka itu membangun Ka'bah haruslah dengan nafkah ataupun harta yang baik. Bangun masjid, mereka tahu itu. Walaupun mereka dalam kemusyrikan mereka, dalam kejahilian mereka, mereka sangat-sangat memprestis ataupun membanggakan itu Ka'bah. Tidak boleh masuk harta yang tidak baik. Nah, mereka kekurangan biaya waktu itu, sehingga tidak sempurnalah dari bagian Ruk al-Hijr Ismail. Jadi mereka tidak sempat bangun, tidak semua sempurna, karena tidaklah mereka ambil daripada uang yang baik. Dari harta-harta yang tidak baik, harta riba, harta dari perzinaan, harta dari kezaliman kepada manusia, mereka tidak memasukkan untuk membangun Ka'bah. Sehingga tidak sempurna pembangunan, karena mereka tidak mau membangun rumah Allah dengan harta yang tidak baik. Maka Nabi pun mengatakan kepada Aisyah, "Walaula hadatsani qaumaki bi kufrin," ya, kalau bukan karena kaummu baru saja masuk Islam, ya, lanaqaltul Ka'bah, maka aku akan rubuhkan itu Ka'bah, kata Nabi. Wa ja'altu laha baban syarqiyyan wa baban gharbiyan, dan aku akan menjadikan dua pintu, ya, ada pintu timur dan pintu barat. Wa adkhalat fiha al-hajar, dan aku memasukkan dia Hajarul Aswad. Artinya Nabi akan menjadikan Ka'bah itu seperti fondasi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, akan tetapi kaum ya baru masuk Islam, mereka enggak paham dan lain-lain seperti itu. Maka walihada lamma tamakkana Ibnu Zubair, maka ketika Ibnu Zubair mendengar itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di zaman Abdullah bin Zubair, maka Abdullah bin Zubair pun membangun seperti yang Nabi inginkan. Nah, jadi Ka'bah ini ada melalui proses beberapa kali renovasi, hadirin. Ya, beberapa kali renovasi. Jadi Ibnu Zubair ini melihat dan membuatnya lah seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia membuat dua pintu. Nah, sekarang ini pintunya cuma satu, hadirin. Nah, waktu zaman itu sempat dibuat dua pintu karena dia melihat Nabi pernah mengatakan seperti itu, ya, walaupun khilaf nanti para sahabat. Laha baban multasiqan bil ard, ya. Jadi ada dua pintu, pintu itu enggak, awalnya pintu ditinggikan, kemudian pintu itu dijadikan langsung nempel ke tanah. Ya, langsung nempel ke tanah, tapi dibuat dua pintu, pintu dari timur dan pintu dari barat. Jadi masuk ke timur kemudian keluar dari barat. Maka ketika Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Al-Hajjaj, ya, tadi Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, ya, Allahu a'lam, beliau Islam tapi nggak tahu ya, artinya banyak perdebatan, kita belum membahas tentang riwayatnya. Artinya ketika Abdullah bin Zubair, maka dia pun menyuruh khalifah pada waktu itu untuk menjadikan Ka'bah seperti semula lagi, seperti di zaman Quraisy, tidak seperti yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair, ya. Karena beliau berpendapat bahwasanya Abdullah bin Zubair ini membangun atas dasar hawa nafsunya. Nah, ini sudah direnovasi, kemudian direnovasi lagi, ya, diganti lagi, ya, seperti itu. Jadi sudah mulai tidak agung lagi nih Ka'bah, diganti-ganti. Fa'umira bi'i'adatiha ila ma kanat alaihi, maka disuruh buatlah seperti yang dulu lagi, seperti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi umur 35 tahun. Dan tingginya seperti biasa, tetap tidak diturunkan lagi, tapi dibuat seperti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala falamma kana fi zaman al-Mahdi, dan dalam riwayat bahkan khalifah tersebut pun akhirnya menyesal, ya. Tapi sudah dibuat.
Karena dia tahu, oh ini ternyata hadis Nabi. Kenapa enggak? Ya udah merubah lagi, nggak mungkin lagi buat lagi seperti Ibnu Zubair, enggak. Maka pada zaman Al-Mahdi, ya, yaitu pada zaman anaknya nanti Al-Mansur namanya, Khalifah Al-Mansur, maka dia ingin membangun seperti Ibnu Zubair lagi. Nah, ini Ka'bah tadi. Ka'bah, ya, kita sudah ceritakan bagaimana Ka'bah dalam riwayat bahkan malaikat membangunnya untuk Nabi Adam. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim ditinggikan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Zaman Nabi Muhammad diulang lagi karena perumuhan, kemudian diganti lagi pada zaman Ibnu Zubair, kemudian diganti lagi pada zaman Hajjaj As-Saqafi, kemudian diganti lagi pada menjadi sebagaimana pada masa Nabi SAW. Nah, beberapa kali sudah. Nah, di zaman Al-Mansur ada pendapat, jadi beliau bertanya maka kepada Imam Malik. Nah, ini pada zaman Imam Malik, ya. Imam Malik empat mazhab, ya. Faqala Malik rahimahullah, maka Imam Malik pun berkata, inni akrahu ayyattakhidhal muluk mal'abatan. Nyolon hana setuju, nyo setiap khalifah menggantung Ka'bah pun diganti-ganti. Ya, ibaratnya hari ini ganti wali kota, ganti gubernur, renovasi lagi Masjid Raya, ya. renovasi untuk bagus. Ini Ka'bah ini masalahnya. Direnovasi lagi sesuai dengan keinginan khalifah. Maka beliau mengatakan fatarakah ala ma hiya alai. Maka ini enggak ada hibah lagi, udah bahaya, enggak boleh, udah cukup. Kalau seandainya setiap khalifah nanti ganti-ganti, maka saya khawatir setiap raja berganti, setiap khalifah berganti, maka Ka'bah pun diganti-ganti sesuai dengan keinginan. Kalau diganti-ganti hari ini, apalagi Raja Salman, kemudian hari ini Muhammad bin Salman, ya, mau ditinggikan Ka'bah mungkin 100 meter mungkin sesuka hati raja, maka sudah tidak ada hibah lagi itu Ka'bah. Sudah tidak ada kebanggaan. Tapi menjadikanlah dia seperti, karena Nabi SAW kalau ingin pun seperti awalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi begitulah kisah bagaimana renovasinya Ka'bah. Ya. Jadi ada beberapa kali, ya, Nabi Ibrahim, kemudian di awal Nabi berusia 35 tahun, kemudian di Ibnu Zubair, kemudian diganti lagi oleh khalifah di zaman Hajjaj As-Saqafi, sekitar 4 atau 5 kali perenovasi. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke bait berikutnya, yaitu tentang bagaimana diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul di umur 40 tahun, ada kisah di sini yang sangat menarik yang perlu kita sampaikan, yaitu kebid'ahan ataupun sesuatu SOP ataupun pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy demi membanggakan diri mereka. Ya, ini parah ini. Nah, dalam buku Sirah An-Nawawiyah karangan Ibnu Hisham disebutkan hadisul Hums, ya, atau al-Hamas, yaitu peristiwa tentang al-Hams. Al-Hamas ini adalah sesuatu SOP yang gila, ya, ataupun peraturan yang gila yang dibuat oleh orang-orang Quraisy pada masa itu dalam rangka untuk meninggikan martabat mereka. Nah, dalam rangka meninggikan martabat mereka yang SOP tersebut, teori tersebut tidak diajarkan oleh nenek moyang mereka sebenarnya. Tidak ada itu sebenarnya. Tapi mereka membuat-buat agar mereka ini dikenal oleh dunia. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa kanat Quraisy wa qad kanat Quraisy la adri aqbal al-fil am ba'da, yaitu apakah sebelum fil, ya, ataupun sesudah peristiwa fil, gajah, ibtada'at amrul hums. Mereka membuat kebid'ahan, sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Ibrahim, ya, dan lain-lain, ya. Ya, dalam rangka untuk memuliakan mereka sendiri, dan mereka berkata, nahnu banu Ibrahim, kami adalah anak-anak Ibrahim, wa ahlul hurmah, dan kami adalah orang-orang hurmah di Masjidil Haram, ya. Wa ulatul bait, dan ahli bait, wa quttan Makkah wa sakinuha, dan kami adalah orang-orang yang tinggal di Mekah, ya, dan kami penduduknya. Falaisa li ahadin minal Arab mithla haqqina, dan tidak ada orang Arab selain kami yang lebih hebat dari kami. Mereka sangat bangga, ya. Wala mithla manzilatina, dan tidak ada orang-orang Arab pun seperti kami. Jadi mereka mau membuat Quraisy ini lebih hebat dari Arab. Ya, tidak ada orang Arab selain kami yang lebih hebat.
Wala ta'rifu lahul Arab mithla ma ta'rifu lana, dan orang-orang Arab yang lain tidak tahu kecuali kami lebih tahu daripada mereka. Oleh karenanya mereka membuat fala tu'azzimu syai'an minal hayy kama tu'azzimunal haram. Janganlah kita memuliakan orang-orang yang datang dari luar Arab. Artinya selain dari penduduk Mekah, selain dari orang-orang Quraisy, maka kita tidak perlu menghormati mereka. Kitalah yang harus dihormati karena kita adalah orang yang Ahlul Bait yang tinggal di Ka'bah. Mereka apalagi kemarin itu kita sudah cerita bagaimana mubarakun li ahliha, keberkahan bagi penduduknya dari mak zamzam, dari mawashi, dari binatang-binatang ternak, dan kemudian dari orang semua ingin berhaji. Hadirin. Ya, makanya kita bilang kalau nggak ada visa hari ini semua kita prepare untuk haji. Naik, ada yang mungkin naik kapal laut mau dari setahun, semua orang naik. Ya, tapi pemerintah tentu membuat konsekuensi kalau semua orang pergi ke sana setiap tahun. Banyak yang meninggal dunia tentunya. Fa innakum in fa'altum dzalik istakhaffat al-arab bi hurmatikum. Kalau kita lakukan seperti ini, kita mulia, biar kita buat satu peraturan yang membuat mereka itu menghormati kita, maka orang-orang Arab pun akan menghormati kita. Maka mereka pun membuat peraturan, di antaranya adalah mereka menyuruh orang-orang itu untuk hanya boleh membeli makanan yang ada dari Arab. Di antaranya, mereka datang dengan pakaian, tidak boleh tawaf di sana dengan pakaian mereka, harus beli baju di Mekah. Ini istighlal, ini kezaliman ini pakaiannya. Kalau kita hari ini masih ada hukum ini, kita datang ke sana, baju kita tanggalkan semua. Kita harus pakai baju orang Mekah, beli dulu baru boleh tawaf. Kalau tidak punya baju, maka tawaflah dengan tidak pakai baju, telanjang. Luar biasa. Di zaman dahulu mereka yang tidak punya baju, ya, ataupun tidak bisa membeli baju, mereka tawaf dengan uryanan, telanjang. Ini peraturan yang aneh-aneh mereka buat. Kemudian mereka mengatakan nahnu ahlul haram, ya, kamilah orang-orang haram, ya, kami orang-orang penduduk Mekah. Falaisa yanbaghi lana an nakhruj minal hurmah. Maka tidak boleh sesuatu pun barang yang datang itu dari luar, ya, tidak boleh masuk ke sini. Tidak boleh, makanan pun tidak boleh. Mereka bawa gandum pun tidak boleh. Seperti itu. Jadi kacau nih hadirin. Dan juga termasuk di situ wa kanat Kinanah wa Khuza'ah qad dakhalu ma'ahum, dan Bani Kinanah dan Khuza'ah juga termasuk, ya. Subhanallah. Jadi mereka membuat peraturan-peraturan yang aneh-aneh, ya. Kemudian mazadatul Arab fil hums, ya, berkata Ibnu Ishaq, thumma ibtada'u fi dzalika umuran lam takun lahum. Mereka membuat sesuatu peraturan yang aneh-aneh. Mereka mengatakan la yanbaghi lil humsi ay ya'taqitu al-akhid. Mereka tidak boleh kalau datang ke Mekah, orang selain Mekah, untuk makan keju. Ya, susu yang sudah dikeringkan. Keju, mereka bawa keju, mereka enggak boleh makan. Boleh makan, karena orang Arab ini keju ini kayak makanan pokok, ya. Hari ini kita mungkin makan nasi, nah, mereka kalau pagi hari itu pasti makan fatirah, ya, ataupun roti dengan keju. Makanya di Arab banyak keju, jibnah istilahnya, ya. Wala yasla'u, dan mereka pun tidak boleh mengambil minyak samin. Kalau mereka bawa minyak samin, jadi kalau kita masak pasti ada minyak samin, ya. Minyak, kalau nggak ada minyak nggak mungkin, ya, mereka masak apa gitu kan. Beras, mereka masak beras pun pakai minyak orang Arab. Jadi nggak boleh juga. Wahum hurum, mereka lagi haram, tidak boleh. Wala yadkhulu baitan min sya'rin. Tidaklah mereka boleh masuk ke rumah Allah, yaitu ke Baitullah, dari membawa gandum. Ya, wala yastadhillu in istadhallu illa fi buyutil adam. Tidak boleh mereka berlindung, ya, membuat kemah, kecuali kemah tersebut terbuat dari kulit. Dari kulit. Jadi peraturan yang aneh-aneh. Makanu haraman, kalau mereka lagi haram. Nah, orang-orang Mekah, Quraisy terutama, mereka itu haji itu hanya sebatas di Ka'bah saja. Jadi nggak ada wukuf di Arafah, tidak ada. Nah, orang-orang selain Ka'bah itu pas datang ke Mekah, mereka pergi keluar Ka'bah juga, mereka wukuf di Arafah. Karena mau wukuf di Arafah tersebut merupakan rukun daripada rukun haji.
Nah, orang-orang Arab waktu itu membatasi haji itu di Masjidil Haram saja, Ka'bah saja. Oleh karenanya mereka mengatakan la yanbaghi li ahli al-hil, ya, tidaklah pantas orang-orang selain dari luar daripada kota Makkah untuk makan dari makanan mereka yang mereka bawa, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wala yatufu bil bait idza qadamu, ya, tidak boleh mereka untuk tawaf kecuali mereka memakai pakaian-pakaian orang Mekah. Jadi harus beli. Ya, maka kalau mereka tidak mendapati pakaian orang Mekah, nggak beli, maka mereka hendaklah bertawaf secara telanjang. Subhanallah, ya. Makanya dulu ya tawaf mereka secara telanjang begini. Dan mereka bersiul dan bertepuk tangan. Ya, kalau kita lihat hari ini kalau orang Arab itu misalnya lagi pesta. Ya, kalau pernah lihat walimatul arus ya. Apa gitu tuh. Seperti itulah teriakan, sorak-sorak. Jahiliyah nih. Hari ini kita nggak labbaik Allahumma labbaik. Zaman hari ini tawaf, tepuk tangan. Ya hari ini masih itu tersisa itu. Karena kalau di walimatul arus, pesta-pesta orang-orang menikah itu, ya, saya waktu di Mesir itu, oh itu ada orang nikah, dan yang sorak itu wanita. Subhanallah, masih ada itu asar-asar bekas itu. Kemudian fa'in takarrama minhu mutakarrimun min rajulin aw imra'ah. Jadi kalau orang-orang yang mulia, misalkan orang-orang yang ketua kaum, orang-orang yang mulia, maka misalkan walaupun dia boleh pakai baju untuk tawaf, ya, kalau orang yang nggak mulia tadi, kalau dia nggak sanggup beli baju dari Mekah, maka dia tawaf secara telanjang, kita katakan ya, dengan tidak pakai baju. Nah, kalau orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang mungkin punya jabatan, kedudukan, orang kaya, maka mereka boleh bertawaf dengan baju mereka yang mereka bawa dari luar Arab, ya. Tetapi kemudian setelah mereka lakukan tawaf tersebut, summa lam yantafi' biha, enggak boleh ambil lagi itu baju, ya. Mereka orang kaya, bajunya dari apa, mungkin dari sutra ataupun dari apa, mereka sudah tawaf, maka baju tersebut mereka tanggalkan di kota Mekah, tidak boleh diambil balik, dibawa pulang. Walam yamusuha huwa wala ahadun ghairahu abada. Dan baju tersebut nggak boleh disentuh oleh orang lain, nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Fakanatil Arab tusamma tilka thiyab al-luqa. Dan orang-orang Arab menyebutkan baju itu adalah al-luqa. Baju yang dilemparkan. Baju yang mungkin dari presiden mungkin ya. Boleh pakai baju, cuman baju tersebut harus diletakkan di Mekah, nggak boleh bawa pulang. Ya, makanya ada dalam syair mereka itu, ya, mereka sedih. Kafa huznan kara 'alaiha ka'annaha luqiya baina aidi ta'ifina harim. Mereka sedih. Sampai mereka buat, orang Arab buat syair. Jadi baju gad-gad, ya, baju indah-indah, tapi mereka nggak boleh bawa pulang. Boleh pakai baju, tapi nggak boleh bawa pulang. Subhanallah, ini aneh-aneh orang jahiliyah dahulu, ya. Nah, bagaimana mereka berhaji zaman tersebut? Ya, mereka punya talbiyah juga hari ini. Labbaik Allahumma labbaik. Ya. Hampir sama talbiyahnya. Illa syarikan huwalak. Tamliku wa kecuali, tapi mereka tambahkan, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, mereka labbaik Allahumma labbaik illa syarikan huwalak. Kecuali serikat sekutu yang engkau miliki. Jadi ada lafaz tambahannya bagi mereka. Subhanallah. Dan sambil bersiul, tepuk tangan sambil telanjang. Subhanallah, ya. Ini kipan, ya. Ini bukan mahsyar, ya. Kalau hari mahsyar oke. Ya, kalau pada mahsyar betul kita dibangkitkan, ya. Innakum satu ba'atsun, kalian akan dibangkitkan uratan, ghurlan, buhman, ya, sesungguhnya kalian di hari kiamat akan dibangkitkan dengan tanpa alas kaki, tanpa disunat, tanpa memakai pakaian-pakaian, dan tanpa membawa apapun. Itu benar, di padang mahsyar kita dibangkitkan, ya. Pada zaman itu Aisyah berkata, ya Rasulullah, ayyara ba'duhum ala ba', apakah mereka enggak melihat aurat masing-masing di hari kiamat? Wal amru aktsar min dzalik, perkara itu lebih dari itu.
Kita bayangkan hari ini peristiwa tsunami Aceh yang sangat mungkin menyedihkan kita hari ini. Kejadian tsunami itu urang tebit hana pakai baju yang ada kala enggak pikirkan lagi itu baru peristiwa kecil. Hana tak kalian nih gimana? Hana tak glip. Udah semua orang la ilaha illallah, Allahu akbar ketakutan. Itu hanya prolog kecil, apalagi mahsyar. Ya, nggak terpikirkan, orang yang pikirkan keringatnya menutupi mulutnya sampai menutupi orang dibangkitkan dengan berjalan dengan wajahnya kehinaan. Ketakutan orang nggak mikir lagi. Ya, ini di zaman Mekah ini mereka membuat mereka bertawaf. Jadi orang Arab senang-senangnya selain orang Arab tawaf dengan telanjang pakai baju. Yang laki-lakinya, ya. Dan perempuannya juga kita baca ya. Fahamalu ala dzalikal Arab, maka begitulah terjadinya. Wa tafu bil baiti uratan, mereka pun senantiasa bertawaf dengan tanpa memakai baju uratan. Allahu Akbar. Ya. Walaupun hari ini terkadang kalau bapak-bapak pergi haji ya, pernah ada kejadian seperti itu ya. Saya teringat zaman kuliah dulu 2003 itu karena sempit ada bapak-bapak Arab mungkin terlalu, makanya kita perlu kadang ada sebagian jamaah haji pakai tali pinggang. Tali pinggang ini tali pinggang yang memang tidak dijahit ya, punya pakaian ihram. Karena kalau enggak, apalagi kalau yang mohon maaf kalau perut kita agak buncit sedikit, karena laki-laki ini kan cuma sehelai kain ya, sama baju itu nggak boleh pakai dalaman. Jadi beberapa kali kejadian zaman waktu kami kuliah dulu ya, saya pernah lihat sendiri bapak itu ketarik nggak bisa tahan lagi, jatuh ya, sehingga waktu itu kita pun ketawa ya, mahasiswa. Jadi karena nggak bagus ya, karena sebagian orang Arab sih, mungkin orang Indonesia nggak ya kan, sampai nggak bisa ditarik lagi akhirnya ikatannya ini jatuh, subhanallah. Nah, tapi itu bukan bertawaf dengan uratan, dengan tidak pakai baju ya. Wa amman nisa, lalu bagaimana dengan wanita? Fatadau ihdahunna thiyabaha kullaha illa dir'an mufarrajan. Wanita itu pun menanggalkan ya, wanita-wanita selain Arab ya, bukan selain Arab, selain orang Mekah pun menanggalkan pakaiannya sampai di situ. Kecuali yang tersisa hanyalah baju yang terbuka, dir'a, ada. Jadi pakaian yang lain dibuka, tinggal pakaian terbuka ya, kalau tersingkap kena angin terbuka auratnya. Faqalat imra'atun, maka mereka pun di antara salah seorang wanita berkata pada waktu itu ketika dia sedang bertawaf di rumah Allah ya, di Baitullah, sehingga perkataan dia diabadikan dalam bentuk syahid. Al-yaum, dia mengatakan al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu. Pada hari ini akan terlihat sebagian ataupun semuanya. Ya. Dan apa yang terlihat selain itu maka aku tidak ikhlas. Jadi wanita nggak ikhlas, tapi udah peraturan dibuat oleh orang Arab seperti itu. Ya. Udah kayak baju laki-laki, baju cuma sebegini dengan terbuka. Jadi kalau tersingkap kena terbuka ya. Jadi subhanallah, ini ajaran yang luar biasa ya, kacau dibuat oleh orang-orang Mekah. Jadi kalau nggak punya duit ya, hanya orang-orang yang mulia saja boleh pakai baju, dan itu pun baju yang dibawa nggak boleh dibawa pulang lagi. Kalau mereka nggak bisa beli baju di Mekah, maka tawaflah dengan aurian, dengan tanpa memakai baju. Subhanallah, ini kesesatannya. Fakanu kadzalik hatta ba'atsallahu ta'ala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tawaf dan haji-haji pada zaman tersebut sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Jadi seperti itu. Nah, jadi begitulah haji zaman dahulu, bersiul-siul, bertepuk tangan sambil tidak pakai baju. Fa anzala alaihi hina ahkama lahu din. Ya, maka Allah pun menurunkan kepadanya hukumnya. Wa syara'a lahu sunanul hajj. Maka Nabi pun ketika diangkat menjadi rasul mensyariatkan bagaimanalah haji yang betul. Makanya dalam ayat Al-Qur'an disebutkan. Nah, inilah makanya faedah dari kita belajar sirah ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Innallaha ghafurur rahim. Nah, di ayat 199 nih, kalau Bapak-bapak baca sepintas Quran, kalau nggak tahu sejarahnya ini, nggak tahu kita.
Ini faedah sirah. Summa afidu, bertolaklah kalian dari Arafah, ya, ke Arafah min haitsu afadhan nas, bagaimana orang-orang Arab, wahai orang-orang Quraisy yang kalian dahulu hanya berhaji di Mekah saja, kalian tidak menganggap itu Arafah itu sebagai bagian dari syiar haji, maka hari ini bertolaklah kalian ke Arafah. Karena orang-orang Quraisy dia haji ini di Ka'bah saja. Oh saja, jadi hana wukuf di Arafah, hana mabit di Muzdalifah, di Mina, tidak ada mereka, nggak ada nafar awal, tidak ada. Maka ayat ini turun, summa afidu, untuk orang Quraisy, min haitsu afadhan nas, bagaimana tempat berkumpulnya orang-orang di Arafah. Jadi Arafah itu merupakan bagian dari haji. Maka dalam hadis dikatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Ya, makanya punya kok gak ibadah tapi hana taja Arafah maka batallah hajinya. Dan kalau rukun haji tidak dilakukan maka tidak sah hajinya. Caranya tidak boleh bayar dam tapi harus haji tahun depan lagi. Bahaya ini. Makanya menyuruh Arafah BMMN lain. Kita tanya aduh mana Arafah nih? Ya. Terus sampai Arafah pun jangan duduk di kemah saja. Ya. Bagaimana Nabi mengangkat tangan selamanya, berkenang mata ulumnya. Kalau hari ini kita lihat di kemah-kemah itu ada yang kelas VIP, UASI, semua duduk, medsos, telepon, boleh tidak masalah. Telepon anak kita di kampung tidak masalah sebentar. Setelah itu keluarlah, biar kena matahari, berdoa. Bagaimana Nabi SAW? Hari Arafah, hari mustajab, sampai ya tergelincirnya matahari. Dan barulah bertolak. Seperti itu hadirin. Bil asaf sedih, sangat disayangkan sebagian dari saudara-saudara kita kadang sampai Arafah tidur karena panas, berdoanya sambil tidur di dalam kemah saja. Padahal bagaimana kita lihat Nabi SAW keluar dari kemah cari tempat berdoa, mengangkat tangan menengadah, berdoa apapun tidak berhenti, itu Nabi SAW. Oke, al-hajju Arafah. Nah itu di ayat tersebut menafsirkan Al-Quran bahwasanya orang-orang dahulu, orang-orang Quraisy mengharamkan Arafah dan Muzdalifah, haji hanya sebatas di Mekah, maka Allah pun menurunkan ayatnya, "Tsumma afidu min haitsu afadat nas wastaghfirullah," dan beristighfarlah kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Oleh karenanya syariat hari ini haji itu adalah Arafah. Kemudian syariat-syariat yang mereka lakukan tadi al-hums dibatalkan juga. Wa anzalallahu alaihi fima kanu harramu 'alan nas, dan kemudian Allah pun menurunkan syariat yang mereka halalkan yang haram. Iya betul. Dan mereka haramkan yang halal. Dan pakaian-pakaian ketika mereka di Mekah, ketika mereka bertawaf dengan tidak pakai baju. Dan mereka mengharamkan apa yang mereka bawa. Maka dalam ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31-32. Kalau hadirin baca ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, khudhu zinatakum, pakailah pakaian yang indahmu ketika masuk ke masjid. Nah, ini maksudnya adalah Masjidil Haram. Walaupun ini dalil bisa untuk umum, kita ketika masuk masjid pakai pakaian yang bersih. Ya, mereka pakaiannya enggak jelas, mereka harus beli di Mekah. Kalau enggak pakai baju, gimana masuk masjid enggak pakai baju telanjang? Karena mereka menganggap orang Quraisy itu baju yang mereka pakai ini baju yang mungkin mereka lakukan zina di situ, mereka lakukan haram di situ, makanya enggak boleh masuk ke Mekah. Allah, ini SOP yang haram. Enggak jelas. Maka Allah bantah, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebih-lebihan. Nak be ke mamah dari Ino silakan bawa apa bohdrin gitu ya. Yang penting kita bungkus dengan rapi. Ya. Apapun boleh. Kalau tidak boleh udah di imigrasi hari ini seperti SOP begini, aduh bahaya kita. Sesama jemaah kita udah lihat nggak pakai baju. Alhamdulillah hari ini kita bisa makan dari kita. Bahkan ada ibu-ibu kita dengar ya, masak pakai dibawa makanan dari sini, teri dan lain-lain. Kemudian dalam ayat 32, inilah tafsir ayat ya, bagaimana Allah bantah mereka dan menjadikan syariat yang mereka ada tersebut. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul man harrama, siapa? Katakanlah siapa yang mengharamkan
Zinatallah, perhiasan Allah, apa-apa Allah yang Allah berikan kepada hambanya dari yang baik-baik dari rezekinya. Kenapa harus beli makanan, harus makanan yang ada gandum, harus gandum di Mekah, enggak boleh punya. Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman silahkan makan apapun. Apapun silahkan makan. Ini adalah khalis khusus untuk mereka dan sampai mereka di hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Begitulah kami jelaskan ayat-ayat kami supaya mereka mengetahui. Nah, begitulah hadirin kisahnya ya, bagaimana ya orang-orang Arab membuat SOP yang sangat-sangat hancur ya, maka Allah pun bantah dan SOP tersebut hancur ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, maka jadilah haji seperti haji kita hari ini, yang mereka mengada-ngada dalam Islam, sehingga Allah mengutus Rasulnya yang mulia, dari golongannya yang mulia, dari orang yang paling mulia di antara mereka. Beliaulah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita cukupkan tentang kisah bagaimana kesyirikan ataupun kebid'ahan dan SOP dan hukum-hukum yang mereka buat-buat mengada-ngada dalam ibadah haji, sehingga kita mengetahui bagaimana ayat tersebut turun ya, membantah perkara-perkara yang mereka lakukan dalam rangka memartabatkan orang-orang Quraisy pada zaman tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.